Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa nabiyyina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman biqadri azamati dzatik fi kulli waqti wa hin. Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin alayhi. Yang saya hormati sahabat-sahabat Jamiah Murattal yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan rahmat ini kita menjadi orang yang bahagia di dunia wal akhirah. Sahabat-sahabat yang saya hormati, marilah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan pertolongannya kita semua masih, atau mudah-mudahan kita diberi iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, iman yang fid-dini wa dunya wal akhirah. Karena dengan iman ini alhamdulillah kita bisa menjalankan apa yang menjadi perintah Allah, juga mudah-mudahan kita bisa meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga terlimpah ruahkan kehadirat junjungan kita Nabi Allah Agung, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, pengikutnya, dan semoga kita diakui oleh beliau menjadi umatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita diberi oleh beliau syafaat di dunia wal akhirah, syafaat di dalam akhirat, yaitu syafaatul uzma, yang tidak ada syafaat kecuali syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang saya hormati, marilah kita seperti biasa dalam kajian kita, yaitu selang-seling ya, ada kajian fikih, yaitu kita mengambil kitabnya Al-Imam Ghazali. Beliau menerangkan bab adab, juga tata krama, bagaimana kita menjalankan ibadah. Dan sekarang kita akan melanjutkan kajian akidah kita, yaitu ilmu tauhid. Karena apa? Karena keduanya itu sangat-sangat penting, apalagi mengenai ilmu tauhid. Maka untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus mempunyai keimanan dan mempunyai keyakinan. Tidak mungkin iman kita terpupuk, keyakinan kita terpupuk kalau kita tidak mengetahui, kalau kita tidak mengenal siapa yang kita imani. Maka kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenalnya dan juga mengenal utusan-utusannya. Semoga apa yang kita pelajari saat ini dan seterusnya menjadi jalan kita, jalan keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membahas kitab tauhid, yaitu kitabnya Imam Sanusi. Kitabnya namanya Kitab As-Sanusiyah.
Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Wa kadza lan seperti itu, artinya wa kadza lan kaya mengkono-kono mustahil, yastahilu ditemu mustahil maning alaihi andoh ing atase Allah Ta'ala opo al-ajzu sifat ajzu atau sifat apes an mungkinima saking perkara mungkin siji. Jadi sekarang menerangkan bab mustahil ya, kalau di dalam ilmu tauhid itu tidak terlepas dari hukum akli. Tapi kalau di dalam ilmu fikih kita merujuk kepada hukum syar'i. Maka kalau kita belajar ilmu tauhid itu tidak akan bisa keluar daripada hukum akli. Hukum akli itu adalah pemahamannya manusia atau penemuannya manusia. Maka para ulama membagi hukum akli menjadi tiga, yaitu hukum yang wajib, yang mustahil, yang jaiz. Ini berbeda wajibnya di dalam hukum akli dengan wajibnya di dalam hukum syar'i. Wajib di dalam hukum akli ini pengertiannya ya, ini karena menerangkan bab mustahil maka kita harus mengetahui wajibnya dulu. Maka para ulama mendefinisikan yang namanya wajib menurut akal itu adalah ma la yutasawwaru fil akli adamu, sesuatu yang tidak bisa ditemukan, tidak bisa dipahami oleh akal manusia ya. Tidak bisa ditemukan oleh akalnya manusia. Tidak bisa ditemukan apanya? Tidak bisa ditemukan tidak adanya. Berarti pasti ada. Atau dengan bahasa lain, malayak baluhu ada. Sesuatu yang tidak menerima tidak ada. Artinya berarti pasti ada. Itu yang namanya wajib menurut hukum akli atau hukum akal. Nah, itu harus kita ketahui. Kalau kita tidak ketahui untuk mengenal ya, apalagi mengenal Tuhan, mengenal ciptaannya Tuhan aja kita susah. Kemudian pembagian yang kedua adalah mustahil. Mustahil ini adalah kebalikan dari wajib. Apa itu mustahil? Ma la yutasawwaru fil akli wujuduhu. Sesuatu yang tidak bisa ditemukan ya, di dalam pemahamannya manusia atau akalnya manusia adanya atau wujudnya. Artinya adanya sesuatu tersebut itu tidak akan bisa ditemukan. Itu namanya mustahil. Atau malayak baluhul wujud, sesuatu yang tidak bisa menerima wujud, menerima ada. Berarti mafhum mukhalafahnya, mafhum kebalikannya, berarti malayak baluhul wujud tidak bisa ditemukan adanya, berarti pasti tidak ada. Ini mungkin perlu pencontohan ya. Contohnya apa? Nah, contohnya menurut akal kita manusia ya, ini manusia tidak kita aja di sini ya, manusia seluruh dunia sebenarnya ini memahaminya harus sama di dalam hukum aklinya, wajib, mustahil, jaiz. Contoh daripada mustahil di sini diterangkan menurut Imam Sanusi, mustahil bagi Allah itu
mempunyai sifat ajzu, sifat apes. Apes kita tahu ya. Apes kalau bahasa Jawa ini apa? Loyo ya, loyo ya. Apes. Tidak bisa apa-apa. Itu bahasa Adatiah ya. Maka kita harus mengimani dan meyakini bahwa mustahil bagi Allah itu mempunyai sifat apes, sifat tidak bisa apa-apa. Artinya apa? Mustahil bagi Allah tidak bisa membuat sesuatu yang mungkin, sesuatu yang mungkin. Karena kita sering dengar sesuatu yang mustahil jadi mungkin ya. Itu bahasa kita, bahasa mungkin ya mungkin, mustahil wajib ya. Artinya apa? Artinya sesuatu yang mustahil ya tidak bisa jadi mungkin, sesuatu yang wajib tidak bisa menjadi mungkin atau menjadi mustahil. Seperti itu. Ini perlu kita pahami. Ya mungkin sekarang kita belum paham ya, tapi sedikit-sedikit. Bahwa kita harus mengimani dan meyakini bahwa Allah ya, mustahil bagi Allah mempunyai sifat apes, sifat apes. Sifat apes itu apa? Adalah sifat yang ada pada diri selain Gusti Allah. Artinya selain Allah itu wajib bersifatan apes. Untuk membuktikan seperti ini, ini kan kunci. Kalau kita gigit, kira-kira bisa retak nggak ya? Atau kita nggak ya? Ini menunjukkan kita ini apes. Pakai alat cuma pakai alat. Kalau kita pakai alat itu lebih menunjukkan lagi kita ini apes banget, nggak bisa apa-apa. Kenapa? Karena kita butuh dengan yang lain, seperti itu. Ya kan? Tapi ya, Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi ini tidak membutuhkan bantuan, tidak membutuhkan alat. Wujudnya alam ini menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini persifatan qudrat, atau membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mustahil mempunyai sifat apes. Ini mesti kita pahami. Kenapa? Karena kerjaannya qudrat ya. Qudrat itu mampu ya, bahasa kitanya. Tapi secara istilah qudrat ini sifatun qadimatun fi dzatihi. Sifat ya, sifat yang ada pada diri atau pada zatnya Gusti Allah. Dengan sifat qudratnya, Allah menciptakan sesuatu yang mungkinat. Ya, tadi ada hukum wajib, ada hukum mustahil. Mungkinat itu apa? Mungkinat itu sesuatu yang bisa wujud, bisa juga tidak wujud. Artinya adanya atau tidak adanya itu boleh saja. Maka kerjaannya qudrat irodat lah ya. Kerjaannya qudrat irodat itu hanya satu, hanya kepada perkara-perkara yang mungkinat, sesuatu yang bisa wujud atau sesuatu yang tidak bisa wujud. Perkara-perkara mungkinat itu ada pada ya, artinya tidak terlepas dari qudrat irodatnya Gusti Allah, seperti itu. Nah itu kita harus memahaminya, bahwa qudratnya Allah itu mengerjakan pada sesuatu yang mungkinat. Seperti langit bumi ini, ya kita manusia
itu sesuatu yang mungkin, sesuatu yang mungkin. Artinya apa? Contoh kita nih ya, sebelum kita lahir ke alam dunia, ya, ketika bapak kita, contoh lain ya, bapak kita tuh, bapak ibu kita baru menikah, ya kan, sah saja mereka mempunyai anak, sah saja atau boleh saja mereka tidak mempunyai anak, seperti itu. Atau begini, sah saja atau boleh saja mereka mempunyai anak kita atau mereka mempunyai anak selain kita. Tidak wajib Allah menciptakan kita pada ibu dan bapak kita, itu tidak wajib, juga tidak mustahil. Tergantung kalau Allah menghendaki, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah Ta'ala menghendaki perkara yang mungkinat itu wujud, maka sudah bisa dipastikan akan wujud. Kalau Allah Ta'ala menghendaki perkara mungkinat itu tidak ada, maka bisa dipastikan perkara mungkinat itu tidak ada. Maka ada atau tidak adanya itu diciptakan oleh Gusti Allah. Tidak sekonyong-konyong ada sendiri, tidak sekonyong-konyong tidak ada sendiri. Orang tidak adanya aja itu ya diciptakan atau dibikin oleh Gusti Allah. Apalagi adanya kita, adanya makhluk langit dan bumi sebagainya, itu adalah karena kudrat iradatnya Gusti Allah. Allah Ta'ala tidak mengerjakan perkara-perkara yang wajib, ya. Tidak juga menjadikan perkara-perkara yang mustahil. Contohnya apa perkara yang wajib? Kita mengetahui bahwa zatnya Allah itu wajibul wujud, wajibul kita. Tadi sudah kita pahami bahwa perkara yang wajib adanya, ya, perkara yang wajib adanya tidak membutuhkan bantuan dari orang lain atau dari sesuatu yang lain untuk bisa mewujudkan dirinya. Tidak membutuhkan karena adanya itu wajib. Maka Allah tidak mengerjakan sesuatu yang wajib. Contoh seperti ini, coba Allah Ta'ala ini kan kudrat irodah, maha bisa, maha menghendaki. Coba membuat sesuatu yang sama dengan dirinya, itu tidak akan terjadi. Bukan berarti apa? Ajun, tidak. Bukan berarti apes, tidak. Berarti tidak bisa berkehendak, tidak. Karena itu bukan apa? Bukan penggawaiannya kudrat irodah. Sebagai contoh hukum adatnya seperti ini. Kita kan kalau mau beli silet itu kan tajam banget ya, tajam banget. Tajam kalau mengenai kulit kita apa namanya bacoklah kepada kulit kita, ya kalau nggak tebal ya keluar darah ya, keluar darah. Kenapa bisa keluar darah atau mempan lah bahasa Jawanya? Karena itu pekerjaannya silet, ya. Pada daging, pada sesuatu yang lemah lah, lebih lemah. Tapi kalau kita buat ngerajang batu kira-kira atau besi, kira-kira bagaimana? Nggak kuat, bisa-bisa patah. Jangan salahkan siletnya. Siletnya ketung nih baru beli, ya kan? Jangan salahkan siletnya. Kenapa? Ini bukan pekerjaan silet. Seperti itu. Kalau buat daging dan sebagainya, hajar itu memang pekerjaannya. Tapi kalau untuk memotong kayu yang gede-gede, memotong batu apalagi, ya untung-untung nggak patah.
Remuk bisa ya udah. Abot. Apa? Kenapa? Kita jangan menyalahkan siletnya. Ini bukan pekerjaannya. Ya kalau kita kekuatannya 50 kilo disuruh bawa 100 kilo. Kalau keputus kita ya enggak. Kenapa? Karena bukan kemampuan kita, bukan kekuatan apa? Bukan pekerjaannya. Jadi artinya seperti ini. Allah Ta'ala ya tidak membuat sesuatu yang wajib, tidak juga membuat sesuatu yang mustahil. Kenapa? Karena itu bukan pekerjaan kudrat irodatnya Gusti Allah. Kita jangan mengklaim atau mengatakan bahwa Allah berarti Allah tidak bisa, jangan. Ya, jangan. Karena apa? Karena tadi pekerjaannya kudrat irodatnya Allah itu hanya kepada sesuatu yang mungkinan. Nanti perkara-perkara yang mungkinan juga nanti terbagi-bagi. Kalau di dalam kitab Aqidatul Awam ya, itu dijelaskan bahwa perkara-perkara yang mungkinan itu ada 4 ya, ada 4. Pertama, mujud. Sesuatu yang mujud itu atau yakbaluhul adam, sesuatu yang wujud tapi didahului tidak ada, seperti kita langit bumi dan sebagainya. Atau kita contohkan buku atau apa ini namanya meja kita tahu bahwa ini tadinya kan tidak ada. Ini namanya mungkin mewujud, mungkin yang didahului tidak ada. Kedua adalah mungkin makdum, mungkin sesuatu yang wujud tapi akan ditiadakan, dihilangkan, seperti itu. Seperti alam dunia ini akan kiamat kan hilang, ya. Atau kita tadinya hidup terus mati, hidupnya kita hilang. Itu namanya mungkin makdum. Kemudian ini mungkin ini banyak sekali. Nah itu semua masih di dalam lingkaran adanya atau mungkin wujud ya. Tadinya tidak ada, diadakan, sekarang wujud. Itu yang adakan atau yang mewujudkan ya, atas kudrat irodat Gusti Allah. Nah terus mungkin makdum, mungkin yang sudah wujud akan ditiadakan, itu juga ditiadakan oleh kudrat irodatnya Gusti Allah. Kemudian ada mungkin sayujadu. Mungkin sayujadu ini mungkin yang akan diwujudkan atau perkara yang akan diciptakan. Contoh seperti ini. Ini arti kan belum punya istrinya. Jadi ya. Iya, belum punya istri. Insya Allah mudah-mudahan cepat punya istrinya. Amin. Nah, kalau sudah punya istri ya, ini perkara mungkinnya yang paling gampang. Ini bisa jadi dia punya anak, bisa jadi tidak punya anak. Bisa jadi anaknya kalau punya anak laki-laki, bisa jadi mempunyai anak perempuan. Itu namanya mungkin sayujadu yang akan diwujudkan. Nah, sah saja nanti diciptakan laki-laki, sah saja nanti diciptakan perempuan. Nah, itu sah-sah saja, itu tergantung oleh kudrat irodatnya Gusti Allah. Terus yang nomor 4, lam yujad, mungkin lam yujad. Sesuatu yang mungkin tadi sudah kita ketahui bahwa sesuatu yang mungkin definisinya adalah mayasihu wujuduhu wa adamu, sesuatu yang sah adanya, sah tidak adanya. Tetapi mungkin lam yujad ini ya sesuatu yang mungkin tapi tidak akan diwujudkan atau tidak akan diciptakan. Contohnya banyak sekali. Yang gampang lah ya. Contoh yang gampang nih. Contoh yang gampang adalah
Kalau kita menurut hukum akli, boleh enggak Allah Ta'ala menciptakan Nabi sesudah Nabi Muhammad? Kalau menurut hukum akli, sah-sah saja, sah saja. Boleh, berarti boleh kan? Halo? Berarti boleh kan? Tak dulu, jangan langsung klaim. Ya. Iya. Akan tetapi di dalam hadisnya Kanjeng Nabi, ya Aliyu, ini hadisnya Kanjeng Nabi kepada sahabat Ali, ya Ali, antami ditimbang zilati Harun dan Musa, ghara anni la nabiyabati. Ya Ali, engkau dan aku ibarat Nabi Harun dan Nabi Musa. Akan tetapi sesudah aku itu tidak akan ada nabi lagi. Ya. Maka penciptaan nabi sesudah nabi atau rasul sesudah Kanjeng Nabi Muhammad, itu tidak akan terwujud. Artinya tidak akan diciptakan nabi atau rasul sesudah Kanjeng Nabi Muhammad. Seperti itu. Maka kita harus mengimani itu apa yang diucapkan oleh Kanjeng Nabi. Seperti itu. Makanya nanti ada wajib akli aridi, ya kan? Ada mustahil akli aridi, ada wajib syar'i aridi. Nah ini harus kita, ya ini sedikit-sedikit ya, ini agak rinci banget. Tapi secara global saja, ya kita sebagai manusia, sebagai orang mukallaf, ya wajib mengimani dan meyakini bahwa mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat apes, seperti itu ya. Sifat apes itu berarti Allah Ta'ala butuh bantuan, atau dalam menciptakan sesuatu tidak terwujud, tidak terjadi, ya. Maka kita harus meyakini bahwa mustahil bagi Allah mempunyai sifat apes. Mafhum mukhalafahnya, kita wajib mengimani dan meyakini bahwa Gusti Allah, ya, itu persifatan kudrat. Baik, seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bisa bermanfaat, khususnya diri kita pribadi dan khususnya untuk sahabat-sahabat semua. Semoga ilmu yang kita pelajari juga bisa menjadi wasilah kita, wasilah keselamatan. Yang kita perlukan adalah selamat, ya, selamat di dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan apa yang kita hajatkan pada hari ini, ya, diridhoi oleh Allah, juga dikabulkan oleh Allah. Wa ijadu syai'in minal alam ma'a karohatihi liwujudihi ay adam irodatihi wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sa'iri wa billahi taufiq hidayah wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala Allah asrafna fatub alaina tawbatan zili kulli hawba wastur lana al-awrati wa amini rahati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil hilani wa kulli dhi mahabba au jiratin asuba wal muslimina ajma amina rabbi isma fadlan wa jud
في سبيل الله بالمصطفى رسولي نرضى بكل سنة صلى وسلم ربي عليه عدا حبي وآله وصحبه عدد تصفي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين